Hai adik-adik, nama saya Pak Fauzi. Saya adalah petugas di perpustakaan proklamator Bung Karno ini. Gimana kabar adik-adik? Oh iya, apakah adik-adik tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah foto waktu Insinyur Soekarno membaca teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Foto ini diambil oleh seorang wartawan dan fotografer bernama Frans Mendur. Beliau rela mengubur negatif film fotonya di halaman kantor Asia Raya untuk menghindari tentara penjajah Jepang yang waktu itu melarang untuk memfoto prosesi pembacaan teks proklamasi. Akhirnya, para penjajah tidak berhasil menemukan foto pembacaan teks proklamasi yang difoto oleh Frans Mendur, sehingga kita bisa melihatnya sampai sekarang. Selain foto ini, ada juga foto pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya, dan foto suasana masyarakat yang mengikuti prosesi pembacaan teks proklamasi. Oke, tadi itu sedikit cerita ya di balik foto ini. Terus, bagaimana untuk suara ini? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Apakah suara ini direkam bersamaan dengan pembacaan teks proklamasi? Jawabannya adalah, suara itu direkam ulang pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan RRI. Kenapa kok tidak direkam pada tahun 1945? Karena saat itu listrik mati dan Indonesia masih sangat diawasi oleh penjajah Jepang. Awalnya, Soekarno menolak pembacaan ulang proklamasi. Tapi, setelah dibujuk pendiri RRI, Bapak Yusuf Ronodipuro, akhirnya Soekarno berkenan membaca ulang teks proklamasi untuk direkam dan disiarkan. Berkat rekaman bersejarah ini, kita masih bisa mendengar lagi pembacaan teks proklamasi. Begitu besar jasanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga menjadikannya sebagai Presiden pertama Indonesia. Terus, sekuat apa sih sebenarnya Soekarno di masa lalu? Adik-adik, ada yang sudah tahu kapan Soekarno lahir? Beliau lahir pada hari Kamis Pon, tanggal 6 Juni tahun 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Memiliki nama kecil Kusno Sosrodihardjo. Ayah beliau bernama Raden Sukemir Sosrodihardjo dan ibundanya bernama Ida Ayu Nyoman Raisrimben. Di umur 11 tahun, Soekarno kecil atau Kusno sering jatuh sakit. Ayah Soekarno akhirnya mengganti nama dari Kusno menjadi Soekarno. Nama tersebut terinspirasi dari nama seorang panglima bernama Karna atau Karno dalam kisah Mahabharata. Sedangkan awalan Su berarti baik. Soekarno kecil akhirnya sembuh dari sakitnya dan dapat beraktivitas kembali layaknya anak kecil seumurannya. Dia bersekolah pertama kali di HIS Tulung Agung sekaligus dititipkan di tempat kakeknya, yakni Raden Harjo Dikromo. Hingga akhirnya pindah ke Mojokerto bersekolah di EIS mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Kemudian, pada Juni 1911, Soekarno dipindahkan ke sekolah ELS agar bisa melanjutkan sekolahnya di HBS dan lulus di tahun 1921. Di sini, Soekarno banyak belajar tentang politik dari Haji Umar Said Cokroaminoto atau Hos Cokroaminoto. Sekaligus tinggal bersama di pondokan milik beliau. Setelah lulus sekolah, Soekarno kemudian melanjutkan pendidikannya
di THS atau sekarang dikenal dengan Institut Teknologi Bandung dan masuk di jurusan Teknik Sipil. Dia berhasil lulus pada tahun 1926, lalu diwisuda bersama 18 insinyur lainnya. Soekarno adalah orang yang banyak belajar tentang politik sejak remaja, sehingga membuat beliau berani menyampaikan pendapatnya untuk kebebasan Indonesia dari penjajah. Pada masa itu, Soekarno harus berkali-kali dipenjara dan diasingkan karena dianggap memberontak oleh pemerintah Belanda atau pemerintah Jepang di Indonesia. Diasingkan adalah ditempatkan pada tempat yang jauh dari lingkungan biasanya dia tinggal. Pada waktu diasingkan, beliau hampir putus asa, tetapi karena banyak orang yang peduli dengan beliau melalui surat berisi semangat, akhirnya semangat beliau kembali bangkit dan terus menuliskan ide-idenya untuk kemerdekaan Indonesia. Tulisan beliau yang berjudul Indonesia Menggugat berhasil disebarluaskan dan mampu menggerakkan orang banyak untuk bersatu melawan penjajah. Berkat perjuangannya dan orang-orang yang tergerak karena gagasannya, Indonesia akhirnya terbebas dari belenggu penjajah. Pak Karno juga banyak punya peran lain dalam membangun negara Indonesia ini, seperti melahirkan Pancasila lewat pidatonya di depan sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 dan tokoh utamanya yang berani mengambil peran dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Perjuangan Bapak Proklamator Indonesia yang berani, rela berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara sudah seharusnya kita contoh dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Kitalah penerus perjuangan beliau untuk menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan tanah air kita yang kita cintai ini. Selamat berkeliling melihat perpustakaan ini, dan semoga adik-adik bisa meneladani semangat Soekarno.